Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuha at-tullab, a'azzani Allah wa iyyakum. الآن نتعلم الحديث الثاني. وماذا سنتعلم؟ طيب، تعريف الحديث القدسي، حقيقة الظلم، حكم الظلم، تنزه الله تعالى عن الظلم، كمال الله المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فضل الاستغفار، خطر دعوة المظلوم. طيب، تمهيد. تعريف الحديث القدسي بين يديك أحد الأحاديث القدسية العظيمة التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. Ya, hadis qudsi yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala, langsung diriwayatkan oleh Rasul dari Allah. Hadis ini haitsu harrama adh-dhulma ala nafsihi wa harramahu ala ibadihi wa hadzarahum an yaqa'u fihi. Allah haramkan kepada dirinya, kepada hambanya, dan Allah cegah agar mereka tidak melakukan kezaliman. Wa ma dzalika illa li'awaqibihi al-wakhimati 'ala al-umam. Penyebabnya adalah kesudahan yang sangat buruk, jelek bagi setiap umat. Wa atharihi al-mudammirati 'ala al-mujtama'at, yang dapat menyebabkan kehancuran pada masyarakat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ra'a 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, fima ra'a 'anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang Nabi riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku haramkan perkara kezaliman. Az-zulm pakai alif lam istighraqil jinsi, semua setiap bentuk kezaliman pada diriku, atas diriku Allah haramkan, atas diri Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku tetapkan hal tersebut di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat kezaliman. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah dhal, tersesat, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku berikan kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah kepadaku makan, maka aku berikan makan. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku pakaikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, mintalah kepadaku pakaian, aku berikan pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan, baik itu di malam ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akulah zat yang mengampunkan segala bentuk dosa secara keseluruhan. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kepadaku ampunan, aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu untuk memudaratkanku sehingga kalian dapat memudaratkan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian tidak akan mampu untuk memberikan kepadaku manfaat
sehingga aku mendapatkan manfaat dari kalian. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, jikalaulah orang yang terawal dan yang paling akhir di antara kalian, baik itu manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu berada di atas hati orang yang paling suci di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan mampu untuk menambah sedikit pun dari kekuasaan yang aku miliki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, kalaulah orang yang terawal dan yang paling terakhir, baik itu manusia ataupun jin, dan mereka berada kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, berada di atas hati orang yang paling jelek di atas dunia ini, manaqasa dzalika fi mulki syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan yang aku miliki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah orang yang terawal di antara kalian dan yang paling akhir, baik itu jin ataupun manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berada di atas bukit, di atas suatu bukit secara bersamaan, fasa'aluni, kemudian mereka meminta, berdoa kepadaku, fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah, niscaya aku akan berikan jawaban setiap manusia sesuai dengan permintaan doa yang ia panjatkan. Ma naqasa dzalika mimma 'indi, tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti anak jarum yang dimasukkan ke dalam lautan samudra yang luas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian. Uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian, aku perinci, aku catat. Thumma uwaffiyakum iyyaha, kemudian dibeberkan, ditampakkan, dievaluasi semuanya untuk kalian. Faman wajada khairan, maka siapa saja yang mendapatkan semua amalannya itu adalah kebaikan setelah dicatat, ditampakkan, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur, bertahmid, memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, hendaklah dia tidak menyesali kecuali menyesal atas dirinya sendiri. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, bab tahrim al-zulm, hadis yang ke-2577. Baik, anak-anak kelas 5 yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, berikut adalah ya sepenggal cerita tentang Abu Dzar. Beliau adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan keistimewaan beliau adalah kana khamisa khamsatin fil Islam, ya termasuk orang yang pertama, ya 5 besar yang masuk Islam. Wa kana ra'san fi zuhdi wasidqi, beliau adalah penghulu dari kezuhudan, kejujuran, ilmu, amal, mengatakan kebenaran, dan tidak pernah takut terhadap sedikit pun. Ya, la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im, tidak pernah gentar untuk memperjuangkan agama Allah. Wa kana yufti fi khilafati Abi Bakar, beliau sebagai mufti dalam kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan beliau ya pernah ya mengalami sebuah hal yang sangat besar dan luar biasa selama 30 hari
malam dan siang beliau tempuh, tidak ada makanan illa ma'u zamzam, kecuali air zam-zam. Kemudian beliau katakan, fasamintu wa ma ajidu ala batni sakhfata ju'. Aku samintu, gemuk maksudnya kenyang, dan beliau tidak merasakan sedikit pun rasa lapar. Ya, maka air zam-zam keistimewaannya dapat membuat kenyang. Dan dikatakan tentang beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma aqallatil ghabra, tidak ada satu pun hal yang ada di atas bumi ini, wala adhallatil khadra, dan tidak ada sesuatu yang dinaungi oleh langit, min rajulin, dibandingkan seorang lelaki, asdaqa lahjah, yang perkataannya itu lebih jujur, min Abi Dzar, dibandingkan Abu Dzar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, man sarrahu an yanzura ila tawadhu'i Isa bin Maryam, yang hendak melihat tawadhu'nya Nabi Isa, maka lihatlah kepada Abu Dzar. Dan beliau wafat di tahun 32 di sebuah negeri Ar-Rabadzah, ya, yang dekat, ya, dan dia adalah salah satu kampung dari provinsi Madinah. Kemudian beberapa makna mufradat, ya, haramtu zulma ala nafsi, ya, taqaddastu anhu, ya, aku suci dari kezaliman, wa ta'alaitu ma'a qudrati alaihi, dan aku maha tinggi dengan segala kekuasaanku terhadap kezaliman. Al-maghfirah artinya situr zambi, penutupan terhadap dosa, ya, ba'at tajawuzi anhu, dengan maaf terhadap hal itu. Az-zulmu, ya, secara bahasa zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama hakamtu bi tahrimihi 'alaikum, aku tetapkan sebagai hukum bahwasanya kezaliman itu haram terhadap kalian. Fala tazalamu la yadhlimu ba'dukum ba'dha, tidak berbuat kezaliman satu dan yang lainnya. Kullukum dhalun ta'ihun, sesat, anit tariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Illa man hadaituhu waffaqtuhu, aku berikan taufik kesesuaian, limtisalil amri wajtinabin nahyi, untuk mengaplikasikan perintah dan juga jauh dari larangan. Fastahduni, mintalah kepadaku ampunan, utlubu minni ad-dalalata ila tariqil haqqi wal isali ilaiha, mintalah kepadaku petunjuk, ya, untuk menggapai jalan yang benar dan sampai kepadanya. Fi sa'idin wahid, fi ardin wahidatin, wa maqamin wahid, di satu tempat. Al-mikhyat bi kasril mim, mimnya dikasrahkan, wa sukunil kha, ya, dan disukunkan huruf kha, artinya al-ibrah, yang jarum. Uhsiha adbatuha wa ahfazuha bi'ilmi wa malaikati, ya Allah rinci, Allah jaga amal-amal itu, ya, dengan ilmu Allah dan juga malaikat. Wa fiyakum iyyaha u'tikum jazaaha wafiyan tama, Allah berikan balasan yang setimpal. Faman wajada khaira thawaba, pahala, na'ima, kenikmatan, bi an wuffiqa li asbabihima, dia diberikan taufik untuk mendapatkan kedua-duanya, au hayatin thayyibatin hani'ah, atau mendapatkan kehidupan yang sempurna. Ya, beberapa hukum dari hadis ini. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, ya, dan dia berbeda dengan Al-Quran, tidak dinilai berpahala untuk satu huruf yang dibaca, dan tidak disyaratkan untuk bersuci bagi yang ingin membacanya, dan boleh diriwayatkan secara makna, sedangkan Al-Quran tidak boleh. Kemudian pengharaman kezaliman ini adalah hal yang disepakati di setiap agama manapun, karena setiap agama menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga kehormatan, menjaga akal dan juga harta. Dan kezaliman terjadi pada 5 hal tersebut. Dan kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan
yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan yang ketiga, harus kita menerima apa saja yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan kepada kita, dan kita adalah makhluk yang fakir, butuh kepada Allah. Kita adalah lemah untuk mendapatkan manfaat, untuk menolak mudarat. Maka haruslah kita tauhidkan Allah, baik itu dengan meminta, ya, menghinakan diri kepada Allah, meminta pertolongan dan lain sebagainya. Kemudian tidak karena Allah yang memiliki hak untuk menciptakan hamba, memberikan hidayah, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan juga mengampuni dosa. Kemudian yang keempat, ya, kesempurnaan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah terbebas dari kezaliman, dan juga kesempurnaan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan bertambah dengan ketaatan hamba, tidak akan berkurang dengan kemaksiatan hamba. Dan juga kesempurnaan kekayaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana perbendaharaannya tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berkurang jikalau Allah berikan nikmat-nikmat terus, kekayaan-kekayaan tersebut. Dan juga kesempurnaan kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap hamba, maka pantaslah seluruh hamba meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama dan juga dunianya, sebagaimana dia harus meminta kepada Allah petunjuk dan juga ampunan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki kesempurnaan yang sifatnya itu mutlak, absolut, tidak bisa diganggu gugat, baik dari zat Allah, sifat-sifat Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Yang kelima, bahwasanya asal ataupun hal mendasar dalam takwa dan juga kebejatan seseorang, ya, asal bertakwanya seseorang, buruknya seseorang itu adalah hati. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Apabila dia buruk, maka juga akan buruk juga yang lainnya. Kemudian sesungguhnya seluruh kebaikan ini merupakan kemuliaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada hambanya, tanpa ada kepantasan seorang hamba untuk mendapatkan hal tersebut. Dan seluruh keburukan itu disebabkan oleh apa yang dikerjakan oleh anak Adam itu sendiri. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan hamba. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil hambanya dengan ya ibadi. Allah katakan wahai hamba-hambaku, yang mana maknanya hamba-hamba harus menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah maqam yang tertinggi, posisi yang tertinggi. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu predikat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dalam dakwah. Wa annahu lamma qama 'abdullah, hamba Allah, yad'uhu, yang berdakwah, yang berdakwah. Taib. Al-hadis al-thani, masih poin ke-8, kezaliman mustahil dalam hak Allah. Maka tidak dinisbahkan, disandarkan kezaliman kepada Allah, karena hakikat dari kezaliman adalah melakukan ataupun berinteraksi dengan apa yang tidak dimiliki. Misalnya mencuri, ini juga masuk dalam kezaliman, atau melampaui batas, dan semua hal itu mustahil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kita untuk berhati-hati terhadap kezaliman. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Fa inna da'watal mazlumi mustajabatun, sungguhnya doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kesembilan, hajatul ibadi syadidati ila hidayatillah, ya kebutuhan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada hidayah Allah tabaraka wa ta'ala sangatlah luar biasa. Hiya minnatun minhu wa fadl, dia adalah keutamaan, kemuliaan, nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Dia adalah kunci-kunci dari rezeki, dan semuanya itu ada pada si Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tabaraka wa ta'ala yang mengisi ya susu-susu binatang ternak. Maka hamba-hamba memakan rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan, memakai apa yang Allah tabaraka wa ta'ala rezekikan, hendaklah mereka semua untuk mengingat nikmat yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan melakukan ketaatan dan juga membatasi diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Kemudian setiap manusia itu melakukan kesalahan baik di siang ataupun malam hari dengan melakukan hal yang diharamkan Allah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Akan tetapi ya kesalahan ini memiliki obat, yaitu istighfar. Maka Allah katakan dalam hadis ini, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kepadaku ampunan maka aku akan ampuni. Kemudian ya ini ada 8 soal. Ya, antum pilih saja satu dari yang 8 ini, kemudian antum jawab. Oke. Kemudian ini ada faedah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Zalim itu ada 3. Yang pertama, zulmu syirki, kezaliman syirik, dan ini yang paling besar, tidak ada ampunannya. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Allah tidak ampunkan kecuali dengan taubat. Kemudian yang kedua, zulmul abdi nafsahu bil ma'asi, kezaliman yang dilakukan oleh hamba untuk dirinya disebabkan maksiat-maksiat. Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba dari hamba-hamba kami yang kami muliakan, yaitu para nabi dan rasul. Faminhum zalimun li nafsi, sedangkan di antara keluarga mereka ada yang zalimun li nafsi, ya ada yang melakukan kezaliman, ya dari anak cucu para nabi ya dan rasul ada yang melakukan kezaliman untuk dirinya, zalimun li nafsi. Ya maka orang yang bermaksiat itu ya ada yang bermaksiat terhadap dirinya, ya karena dia telah menjerumuskan dirinya terhadap punishment, hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaklah dia untuk menjaga dirinya, waspada, mawas diri untuk tidak meletakkan dirinya kepada jurang kebinasaan, dan hendaklah dia untuk taat kepada Allah. Allah katakan, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalikal huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat, dan ingatlah bahwasanya itu adalah kerugian yang nyata. Kemudian bagian yang ketiga dari kezaliman, kezaliman yang dilakukan hamba terhadap hamba yang lainnya, dan ini ya sangat luar biasa. Ya harus minta maaf ya dan harus bertakwa terhadap hal ini, karena orang yang dizalimi doanya dijawab oleh Allah. Contohnya ghibah, namimah, menuduh, ya mencaci, baik itu dengan gerakan ataupun dengan al-hamz wal lamz, dengan gerakan ataupun mencontohkan fisik ataupun dengan mengucapkan sesuatu yang tidak disukai, dan dari hal yang lainnya. Atau dalam segi darah, ya membunuh orang-orang yang baik, ya memukul, ya menjarah hartanya, menghinakan, ya mengambil, merampas harta dengan mencuri, menipu, ya dengan merampas, ya, dan ini adalah kezaliman ya yang Allah tidak akan
membiarkan sedikit pun tentang kezaliman, dan harus ada qisas, harus ada pembalasan. Akankah itu di dunia ataupun di akhirat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Niscaya kalian semuanya akan bertanggung jawab terhadap hak-hak di dunia yang kalian ambil, rampas, kepada kalian kembalikan kepada orang yang kalian berbuat kezaliman kepadanya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyati alqarna. Ya, sampai-sampai digiring nanti di hari kiamat, ya ada kambing yang tidak bertanduk akan dipanggil ya untuk menghadap, akan dibalas ya, kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, ya diqisas kelak di hari kiamat. Taib, inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, tugas kita hanya sedikit saja, jawab satu dari 8 soal ini, dan itu adalah bukti kehadiran antum, dan dijawab di YouTube. Ya, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.